Salam saudara-saudara. Haleluya. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Felix Xiao ini pandai menjawab tapi jauh dari apa yang ditanyakan. Itu yang saya akan jelaskan. Mari dengarkan. Kalau Islam adalah agama yang sempurna dan terakhir, kenapa Al-Quran tidak diturunkan dalam satu bentuk yang langsung jelas dan bisa dipahamin semua manusia tanpa butuh tafsir, hadis, atau ulama untuk menjelaskan? Betul. Kenapa masih perlu adanya ruang interpretasi sama debat yang bikin orang bisa beda pendapat soal ajarannya? Ya, itu bagus banget. Ini pertanyaan bagus banget. Dan sebenarnya gini, poin daripada Islam adalah Islam itu adalah memberitahu bahwa hidup ini adalah ujian. Nah, jadi poin daripada ujian justru adalah tadi, ada orang yang berbeda dalam jawab, ada orang yang mempersiapkan, ada orang yang jawab sesukanya sendiri, ada orang yang menjawab berdasarkan apa yang diajarkan dan seterusnya. Nah, maka Islam tuh ketika diturunkan, memang tidak semua di dalam Al-Quran dikatakan begini. Allah tuh bilang, Allah bisa aja untuk tidak membuat kalian berselisih pendapat dalam segala sesuatu dan semuanya satu pendapat. Tapi Allah tidak mau melawan itu. Kenapa? Karena poinnya adalah ujian. Jadi ketika diuji itu adalah poinnya adalah kalian nyiapin atau enggak gitu. Felix, yang ditanya apa, yang dijawab apa lu? Ngawur jawabanmu. Orang nanya, kalau memang Quran itu, Islam itu agama sempurna, kenapa kitab suci? Memang kitab suci perselisihan dan keributan. Apa yang ditulis di dalam Alkitab ditentang, diributin. Jelas Yesus itu disalib. Ada orang yang diserupakan. Saksi mata yang melihat tulisan-tulisan Alkitab, kesaksian 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu mengatakan semuanya Yesus disalib. Muncul kitab suci lo. Jadinya peyang deh pala lo. Ampun. Kenapa Islam itu suka berselisih? Dikatakan oleh Al-Quran sendiri, dzalika bi anna Allah nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi shiqaqin ba'id. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan Quran. Ini salah nih, yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham kebenaran tentang kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. Nah, ini terjemahan Departemen Agama juga ini sangat menipu. Saudara, kenapa orang itu berselisih di dalam paham Islamnya? Itu disebabkan karena faktor seperti perbedaan pendapat, kesalahpahaman, dan sikap intoleran, perbedaan persepsi pada usul fikih, perbedaan interpretasi, penafsiran para mujtahid, dan juga perselisihan mereka di dalam hal kalam tentang ucapan-ucapan Al-Quran ini. Satu berpendapat A, satu berpendapat begitu, dan paling muncul sampai sekarang ini adalah perbedaan karena fikih, karena aturan hukum. Yang satu sholatnya bagaimana, yang satu jawabannya bagaimana. Semua bingung kalau ditanyakan kepada ustadz, ya. Makanya jangan bersoal jawab dengan muslim. Jawabannya bingung. Apalagi si mata sipit, lu mah bukan kiai mata sipit, bukan ustadz pula. Hanya karena pintar ngoceh dan ocehanmu itu banyak yang keliru. Nah, jelas sekali tadi di mana pertanyaannya apa, dijawabnya apa. Kenapa harus perlu interpretasi? Karena memang senang sekali membingungkan. Juga karena beliau itu buta huruf, tidak mampu menyelaraskan pendapatnya yang 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang ini. Saya main YouTube aja, saya sudah hapus 1000 khutbah saya, ceramah-ceramah saya. Karena saya tidak mampu juga
untuk melihat kesalahan-kesalahan dan pembicaraan-pembicaraan saya, kecuali khutbah yang sudah saya tulis. Itu nggak bisa salah itu. Khutbah-khutbah yang saya tulis yang ansih saya berbicara tentang iman Kristen. Ini Felix, kenapa saudara ini? Apa perlu diulangin lagi ya kesalahan-kesalahan Anda itu? Muslim itu suka menghasut dan konflik dengan mengkampanyekan perbedaan. Kesalahan individu dianggap kesalahan kelompok. Nah, keributan-keributan itu terus sama dengan Adi Hidayat ya nggak pernah. Kenapa? Karena saling bersaing. Ya mungkin juga di dalam Kristen pendeta-pendeta juga begitu. Nah, hilangnya sikap intoleransi itu karena ketidakikhlasan. Masing-masing memaksakan pendapatnya. Agama bagaimana diterapkan kelompok lain. Menyalahkan kelompok yang tidak sepaham dengan dia. Ya pasti ribut lah. Sekarang kelompok kamu nggak usah jauh keluar negeri. Kelompok Habib itu sampai kapanpun dia sudah jungkir balik sekarang ini. Nggak bisa naik lagi si Rizik. Ya diserang dari mana-mana. Dia sendiri songong. Katanya. Ayo, sini tangkap saya katanya. Hanya mau mengejek Fuad Pleret. Kiai Fuad Pleret sudah benar. Ngelawan Oma Irama. Habis loh. Mau mengangkat-angkat nasab. Sudah habis. 100 tahun, 150 tahun yang akan datang juga nggak bisa bangkit lagi nama Habib itu. Sudah dihancurkan oleh Habib sendiri. Nggak akan sama, nggak akan bagus. Ada Muhammadiyah, ada NU, itu karena perbedaan interpretasi terhadap hadis dan ayat. Dan sumber-sumber hadis dan ayat ini bermacam-macam. Ratusan ribu hadis. Makanya ada kelompok ingkarus sunnah, yaitu kelompok yang hanya percaya kepada Al-Quran, sunnah nggak percaya. Bagus juga. Dan ketemu saya di komal-komal ini, mereka yang anti Kris, juga anti Nabi, anti Quran pun ada, gnostik ada. Jadi Islam mengajarkan umatnya bertoleransi katanya dalam segala perbedaan yang ada, tetapi tetap tidak bisa dihindari. Walaupun kamu ngomong, apalagi la ikraha fiddin atau lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bagaimana Islam memberikan tuntunan kepada orang Indonesia, orang Malaysia, akan tetap terjadi perbedaan yang satu dengan yang lain. Kemudian ada Darul Hadis. Ada namanya negara Islam Indonesia. Itu punya pemahaman sendiri-sendiri. Tawuran di dalam Islam karena syariat mengajarkan umatnya untuk tidak membahayakan orang lain. La diroro wa la diroro. La dororo wa la diroro. Jadi bagaimana menjaga jiwa. Tapi apa kata Quran? Tetap berselisih itu muncul. Inna dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmi baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha syari'ul hisab.
Katanya sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab. Maksudnya orang Yahudi dan orang Kristen itu berselisih. Kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Maksudnya setelah ketemu Islam. Wah, ilmu Islam itu bagus. Nah, karena kedengkian katanya dengkinya orang Islam dan Kristen. Saya dengki itu karena kaum muslim ini tetap menjalankan perintah kitab sucinya itu. Memang kita nggak suka berselisih. Barang siapa yang beringkar kepada Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Perhitungan apa? Memang kita ilmu apa yang ada di dalam Al-Quran sehingga kami itu harus berselisih? Kami berselisih karena Quran itu tidak sama sekali menunjukkan iktikat baik. Bahkan mengatakan Alkitab itu sudah dipalsukan oleh tangan-tangan dan mulut-mulut pendeta mereka. Ayatnya berserakan itu dalam Al-Quran. Mana saudara-saudara? Jadi apa yang ditanya dijawab lain sama Felix Yao. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.